Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berkumpul di hadapan Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kasih Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kasih Tuhan memulihkan hidup kita. Dan tema yang saya ambil untuk kita pada malam hari ini adalah pemulihan dalam kasih Tuhan, mengalami perubahan dalam Kristus, terkhususnya bagi mereka yang komunitas LGBTQ. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mampu membawa perubahan yang radikal dalam hidup setiap orang hari ini, termasuk bagi mereka yang mungkin merasa terperangkap dalam dosa atau kebingungan seperti dalam konteks hidup yang dialami oleh orang-orang dalam komunitas LGBTQ. Namun sebagai orang percaya, kasih Tuhan itu memulihkan dan memberikan kesempatan bagi setiap kita yang mau mengalami perubahan yang sejati dalam Kristus. Nah teman-teman, firman Tuhan untuk kita pada saat ini saya ambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Kitab Roma pasal ke-8 ayatnya yang ke-28 di bawah perikop hidup oleh roh. Ayatnya yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tapi juga mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan berbagai perbedaan, banyak orang merasa terperangkap dalam identitas yang tidak mereka pilih. Beberapa di antaranya adalah mereka yang terlibat dalam komunitas LGBTQ. Seringkali mereka merasa bahwa orientasi seksual atau identitas mereka adalah hal yang tidak bisa diubah, atau bahkan mereka merasa bahwa hal itu adalah bagian dari diri mereka yang tidak dapat dipisahkan. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki pesan yang sangat kuat bahwa kasih Allah dalam Kristus Yesus menawarkan pemulihan dan perubahan bagi setiap orang yang mau menerimanya. Dalam Roma 8 ayat 28, ini mengingatkan kita tentang kebenaran yang sangat penting. Ayat ini memberikan kita harapan bahwa meskipun kita mungkin menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, tapi Allah memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk kita. Pemulihan dalam kasih Tuhan bukan hanya tentang mengatasi masalah, tetapi tentang bagaimana kita mengalami perubahan yang sejati dalam Kristus. Dari ayat ini, dari Roma 8 ayat 28, saya mengambil 4 poin. Yaitu poin yang pertama, yaitu pemulihan dalam kasih Tuhan adalah untuk semua orang. Pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan tidak terbatas pada jenis kelamin, usia atau latar belakang, atau bahkan identitas seksual seseorang. Dalam Roma 8 ayat 28 menegaskan bahwa Allah bekerja dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Bagi mereka yang mengasihi Allah, kasih Allah tidak membedakan orang dalam kasih-Nya. Allah menyatakan bahwa siapapun yang datang kepadanya, siapapun mereka dapat mengalami perubahan yang sejati, termasuk bagi mereka yang komunitas LGBTQ. Jadi hari ini jangan kita memandang orang-orang yang mungkin berasal dari komunitas LGBTQ karena mereka adalah mungkin karena daerah mereka atau berbeda dari kita, jadi kita membedakan mereka. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang ke dunia
dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ Allah rela mengorbankan anaknya untuk datang menebus dosa kita tanpa dan Tuhan Yesus datang menebus dosa kita ini. Dia tidak memilih latar belakang kita untuk dia menebus dosa kita, tetapi dia menebus dosa kita semuanya, tidak memandang latar belakang atau apapun itu. Jadi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Di dunia ini banyak orang yang mungkin merasa tersisih atau tidak diterima karena orientasi seksual mereka, apalagi bagi mereka para LGBTQ. Namun dalam Kristus setiap orang, termasuk mereka yang berada dalam komunitas LGBTQ, dapat merasakan kasih yang menyelamatkan dan memberikan perubahan. Allah mengundang kita untuk semua untuk mengalami kasih-Nya, menyembuhkan dan memulihkan, yang memberikan kita kesempatan untuk berubah dan hidup sesuai dengan tujuannya. Dan yang poin yang kedua adalah Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Salah satu pesan yang penting dalam Roma 8 ayat 28 adalah bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan mereka yang mengasihi Allah. Mungkin banyak orang berpikir bahwa orientasi seksual atau identitas mereka adalah bagi komunitas LGBTQ, mungkin mereka berpikir bahwa identitas mereka atau orientasi seksual mereka adalah bagian dari diri mereka yang tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat diubah. Tetapi Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk setiap kita, termasuk bagi mereka yang dalam komunitas LGBTQ. Allah bukan hanya memanggil kita untuk hidup dalam pengampunannya, tetapi untuk mengalami perubahan yang sejati, termasuk bagi mereka yang komunitas LGBTQ. Bagi mereka yang merasa bingung dengan identitas mereka atau merasa terjebak dalam pola hidup tertentu, Allah mengundang kita semua untuk datang kepadanya dan menemukan rencananya yang lebih besar dan lebih baik dan indah. Kasih Allah tidak hanya menerima kita apa adanya, tetapi juga mengundang kita untuk bertumbuh dan berubah menuju citra Kristus yang lebih sempurna. Itu poin yang kedua teman-teman. Dan poin yang ketiga adalah mengalami perubahan dalam Kristus. Teman-teman, jika kita lihat pada ayat sebelumnya itu, di situ Rasul Paulus dia menulis bahwa sebab yang dipilihnya dari semua mereka juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Ini berarti ini dari pemberian kasih Tuhan, perubahan sejati dalam Kristus. Ketika kita datang kepada Tuhan melalui iman kita dalam Kristus, kita tidak hanya diselamatkan, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pemulihan kasih Tuhan mengarah pada perubahan hidup yang sejati, bukan hanya dalam perilaku, tapi juga dalam hati pikiran kita. Melalui kasih-Nya kita diubah menjadi citra Kristus yang penuh dengan kasih, kebenaran dan kasih sayang terhadap sesama. Bagi mereka yang terlibat dalam hubungan sama jenis atau yang merasa bingung dengan identitas gender mereka, kabar baiknya hari ini adalah teman-teman, bahwa Kristus datang untuk memberikan kita identitas yang baru. Bagi mereka identitas yang baru, bagi mereka komunitas LGBTQ yang mau mengalami perubahan dalam Kristus, maka Tuhan akan memberikan mereka identitas yang baru, yaitu bagi setiap anak-anak Allah. Identitas kita ini tidak ditentukan oleh orientasi seksual atau label dunia lainnya, tetapi oleh siapa kita di dalam Kristus. Teman-teman, dan poin yang keempat adalah kasih Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Salah satu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa kasih Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Tidak peduli seberapa dalam kita merasa terjebak dalam dosa atau kebingungan, Tuhan selalu siap untuk menerima kita. Karena itu dalam Roma 8 ayat 39 juga, kalau kita melihat
dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus kita. Ini adalah janji kasih Allah yang tidak terbatas oleh apapun, baik itu kesalahan, kebingungan kita, ataupun yang kita anggap sebagai penghalang. Kasihnya selalu ada untuk kita dan menawarkan pemulihan dan perubahan yang sejati dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita dipanggil untuk mengalami perubahan, pemulihan dalam kasih Tuhan, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi bagi setiap orang yang mau menerimanya, termasuk bagi para orang-orang yang terlibat dalam komunitas LGBTQ, orang-orang yang pencinta sesama jenis. Tuhan Allah membuka pintu hati untuk memilihkan kita. Tuhan Allah menawarkan pemulihan yang membawa perubahan yang sejati. Melalui Kristus kita diberikan kesempatan untuk mengalami identitas yang baru sebagai anak-anak Allah, hidup di dalam kasih-Nya yang mengubah kita. Teman-teman yang terkasih, dari kesimpulan firman ini saya mengambil kesimpulannya adalah dari Roma 8 ayat 28 kita belajar bahwa pemulihan kasih Tuhan melalui Yesus Kristus adalah kasih yang tidak bersyarat tanpa batas. Kasih Allah bekerja dalam segala hal untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, termasuk dalam hidup kita penuh dengan tantangan, pergumulan. Kasih Tuhan memulihkan kita, membawakan kita menuju tujuan yang lebih besar, yaitu hidup yang kekal. Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib memberikan kesempatan bagi setiap orang, termasuk bagi mereka yang terpinggirkan karena berasal dari komunitas LGBTQ, dan untuk mengalami kasih Allah, Allah akan menyelamatkan dan memberikan orang-orang yang mau datang untuk memulihkan, mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Kasih Allah menjangkau semua orang tanpa memandang latar belakang, dan Allah mengundang kita untuk datang kepadanya dengan menerima perubahan yang sejati, pemulihan yang Tuhan tawarkan, membawakan kita kepada hidup yang lebih baru dalam Kristus, yaitu hidup yang penuh pengharapan dan kekuatan, tidak hanya di dunia ini tetapi juga hidup kekal bersamanya. Firman Tuhan memberkati kita semua.